Sudah selesai belum baca bukunya? Sudah, oke. Kali ini Ustazah akan bacakan buku teman-teman. Tapi bukunya teman-teman yang sudah dibaca boleh dibereskan dulu, dikembalikan di rak ya. Oke, silakan. Ada Rizwa yang sudah mengembalikan buku. Ada siapa lagi ya? Ada Bima. Ada Aska. Good job Aira. Hebat. Oke, Zafri boleh dikembalikan bukunya kalau sudah selesai membaca. Oke. Sudah selesai mengembalikannya. Kalau sudah selesai boleh duduk di karpet warna biru membentuk huruf U. Iya, membentuk huruf U. Mana huruf U-nya? Hai teman-teman. Halo, jawabnya gitu ya. Hai teman-teman. Halo. Sudah siap menjadi pendengar yang baik? Oke, yang sebelah sini tes. Hai teman-teman. Halo. Jawabnya gitu. Hai teman-teman. Halo. Sudah siap menjadi pendengar yang baik? Oke. Pagi ini Ustazah akan bercerita kepada teman-teman tentang Nabi kita semuanya. Siapa yang bisa? Muhammad. Lagunya dong. Itu namanya. Di Makkah tempat lahirnya. Di Madinah tempat berpulangnya. Nabi kita namanya siapa teman-teman? Nabi Muhammad. Good job Hafiz. Nah, kemarin teman-teman sudah mendengar dan melihat cerita tentang Nabi Muhammad. Hari ini Nabi Muhammad akan diceritakan Ustazah Dewi tentang keujian keimanannya. Wow, bagaimana? Ada yang sudah pernah mendengar ceritanya? Oh, Hafiz sudah siap mendengarkan ceritanya? Baca basmalah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, lihat. Ketika di Makkah, Nabi Muhammad sedang sholat di depannya Ka'bah. Ada kaum Quraisy yang namanya itu adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Itu adalah gak suka sama Rasulullah teman-teman. Mereka kalau ada Rasulullah sedang sholat itu sukanya melempari batu, melempari kotoran unta di punggung Rasulullah. Suatu ketika putri Rasulullah yang bernama Fatimah mengetahui itu. Kemudian sama Fatimah dibersihkanlah punggung Rasulullah sambil Fatimah menangis. Menangis kasihan sama ayahnya, sama Rasulullah teman-teman. Kemudian Rasulullah bilang sama Fatimah, Fatimah tidak perlu bersedih, Allah menjaga ayahnya Fatimah, menjaga Nabi Muhammad teman-teman. Iya, jadi tidak perlu bersedih. Yang diuji keimanannya bukan hanya Rasulullah teman-teman, para sahabatnya juga diuji. Siapakah sahabatnya Rasulullah? Siapa, ada yang tahu? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabat Rasulullah pertama yang bisa mengumandangkan adzan. Nah, diuji keimanannya. Jadi Bilal itu orang Islam, sama orang-orang kafir. Bilal disuruh diajak menyembah berhala. Terus Bilal tidak mau. Bilal hanya bilang, Tuhanku hanya Allah. Bilal bilang gitu. Terus sama orang-orang kafir Quraisy, Bilal badannya dilentangkan di mana teman? Di atas padang pasir. Wow. Lalu badannya diapain teman-teman? Besar. Iya, ini loh.
Iya, badannya dikasih batu yang sangat besar. Ditindih batu badannya Bilal. Kira-kira sakit enggak? Ya. Sakit. Jadi Bilal tidak terasa sakit teman-teman. Kalau Bilal dikasih batu lagi, bilangnya ahad, ahad. Karena Bilal tahu bahwa Allah akan apa teman-teman? Menolongnya. Alhamdulillah, setelah Abu Bakar tahu kalau siapa Bilal dianiaya, akhirnya Abu Bakar memerdekakan Bilal. Dan Yasir dan Umayyah, ayahanda dari ibunda dari Amir bin Yasir, bahkan meninggal karena dianiaya oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa teman-teman? Pernah dengar Abu Jahal? Abu Jahal itu adalah paman Rasulullah yang sangat jahat sama Rasulullah. Suka melempar kotoran ke rumah Rasulullah, suka melempar batu ke rumah Rasulullah. Itu namanya Abu Jahal. Abu siapa? Abu Jahal, yaitu paman Rasulullah. Setelah itu Rasulullah dan para sahabatnya semakin kokoh dan semakin kuat karena ada Abu Bakar. Ada siapa teman-teman? Ada Abu Bakar, orang yang paling kuat. Dan Abu Jahal pun semakin marah karena orang-orang yang hebat dan kuat sudah masuk di pasukan Rasulullah. Akhirnya Abu Jahal marah kepada kaumnya dan menawarkan kepada Rasulullah. Rasulullah ditawari harta yang sangat banyak. Rasulullah bisa kaya, pokoknya semua hartanya dikasihkan. Tapi Rasulullah tidak mau karena Rasulullah diajak sholat. Kalau habis sholat besok diajak nyembah berhala. Akhirnya Rasulullah tidak mau diajak seperti itu. Dan akhirnya Abu Jahal itu semakin marah. Dan ia berbagai cara mereka lakukan untuk berkali-kali minta maaf kepada paman Abu Thalib, lalu menghentikan dakwah Rasulullah. Akhirnya, apakah paman Abu Thalib akan ikut menentang Rasulullah? Tidak. Paman Abu Thalib malah mendukung dan membela Rasulullah. Akhirnya, kaum Quraisy semakin keras bertindak ya teman-teman. Dan Uqbah bin Mu'ad bahkan sampai meludahi wajah Rasulullah. Tadi loh teman-teman, yang tadinya melempari kotoran Rasulullah waktu apa? Waktu Rasulullah sholat di depan Ka'bah tadi, lah itu marah teman-teman. Gangguan dan penyiksaan selalu datang kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Akhirnya Rasulullah meminta para sahabat untuk berhijrah pindah ke Habasah. Habasah itu kotanya jauh teman-teman dari Makkah, supaya tidak apa teman-teman, tidak dapat penyiksaan lagi. Enggak, jalan kaki, naik onta. Mereka jalan kaki naik onta karena di Habasah itu rajanya adil teman-teman. Beberapa keluarganya yang diajak untuk pergi ke Habasah untuk berhijrah. Wah, itulah teman-teman ujian Nabi dan para sahabatnya ketika mempertahankan agama Islam. Kita diberi waktu yang longgar, waktu yang tenang. Jadi kita harus rajin sholat, bisa sholat dengan khusyuk. Kalau ada temennya yang belum khusyuk, diingatkan ya, supaya Rasulullah semakin cinta, semakin sayang sama kita. Yuk kita baca salawat sama Rasulullah ya, bisa? Gimana salawatnya? Salawat sama Rasulullah ya, 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Tangannya diangkat dong. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman. Itulah cerita tentang ujian keimanan Rasulullah dan para sahabatnya. Oke, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Ustazah Vivin. Dadah.